dengan banyak perbedaan, bahasa, keyakinan, cara menyapa semesta, dan lain-lain. Tapi di balik itu ada sesuatu yang menyatukan kita semua, yaitu rasa ingin memahami dan dimengerti. Agama bukan sekedar aturan, tapi jalan menuju damai, kasih, dan makna yang lebih dalam. Ia tak hanya terdengar dalam doa, tapi tampak dalam sikap, dalam cara kita memberi, maafkan, dan menyayangi. Beragama bukan tentang siapa yang paling suci, tapi siapa yang paling tulus menjadi manusia. Halo semua, saya Cika. Kali ini saya akan membuat video wawancara mengenai mana tujuan manusia beragama. Yuk kita simak langsung videonya. Halo, silakan perkenalkan nama dan agama. Perkenalkan, nama saya Dolina Hariko dan agama Buddha. Perkenalkan, nama saya Jessica dan agama saya Katolik. Halo, nama saya Ivana, agama Kristen Protestan. Namanya Jarina, agama Hindu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Indonesia Ginting. Saya penganut agama Islam. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa arti dari agama yang Anda anut? Menurut saya, dari agama yang saya anut itu, agama Buddha itu bukan sekedar kepercayaan, tapi lebih ke panduan hidup. Nah, ajarannya itu ngajarin kita bagaimana kita bisa bebas dari penderitaan melalui latihan moral, meditasi, dan kebijaksanaan. Jadi agama itu bekal biar kita bisa hidup lebih damai dan tenang. Menurut saya, agama Katolik itu adalah jalan untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, di mana kita disuruh untuk melakukan yaitu kasih, pengharapan, dan iman, yaitu sambil mengikuti ajaran Injil dan kegiatan yang ada di gereja. Menurut saya, agama Kristen Protestan itu berarti hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, bukan dari soal aturan, tetapi soal dengan hidup dalam kasih dan pengampunan. Agama dalam agama itu saya diajarkan untuk mencapai bersama satu kayak kebebasan dari kematian dan keadilan, dan di agama kita diajarkan untuk mencapai equity. Bagi saya, agama Islam itu adalah pedoman hidup yang menyeluruh. Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia, bahkan dengan lingkungan. Islam memberi arah hidup, membentuk akhlak, dan membimbing saya agar hidup dengan tujuan dan makna yang benar. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa makna dari tujuan dari agama yang Anda anut menurut Anda? Makna dari agama Buddha itu kita menjalani hidup sesuai ajaran Buddha, bukan cuma percaya doang atau teori saja, kita benar-benar praktek di kehidupan sehari-hari. Nah, kita diajarin berbuat baik melalui meditasi dan konsentrasi. Terus tujuan dari agama Buddha itu mencapai penerangan sempurna atau nirvana. Nah, itu sendiri kita bisa bebas dari penderitaan, kebodohan batin, dan kemurkaan. Tujuannya itu adalah gimana, maknanya itu adalah kasih untuk hidup dan dalam kesatuan dengan Yesus ataupun sesama kita. Terus tujuannya itu gimana untuk membuat kita untuk menjadi gimana kehidupan yang kekal atau keselamatan yang kekal, hidup abadi dengan Allah, terus juga membawa damai dan kasih Tuhan ke dalam dunia ini. Terus agama saya juga mengajarkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi, yaitu dalam urusan dan urusan yang mengasihi sesama. Menurut saya, maknanya adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan serta memperoleh keselamatan kekal lewat iman kita kepada Tuhan Yesus. Agama saya mengajari kebenaran, keterangan batin, terus bijaksana, tenang, dan kasih sayang, terutama untuk semua manusia. Kalau menurut saya ya, makna Islam bagi saya itu ketundukan dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama dari Islam itu mengajak manusia untuk menyembah Allah dan hidup sesuai ajarannya agar memperoleh kebahagiaan di hidup di dunia dan di akhirat. Islam membentuk manusia yang beriman, berilmu, beramal saleh, dan
berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa esensi dan urgensi agama yang Anda anut bagi kehidupan Anda? Esensi dari agama Buddha itu kita memahami penderitaan, menyadari penyebabnya, dan kita mencari jalan keluar melalui jalan mulia berfaktor 8. Terus urgensi dari agama Buddha itu kan dalam hidup kita pasti ada penderitaannya, kayak misal ketidaktahuan, kehilangan atau kebodohan gitu. Nah, agama Buddha itu bisa kasih kita solusi agar kita hidup lebih damai, nggak melekat pada dosa-dosa gitu. Yang dari sini itu yang paling utama itu adalah kasih, karena di sini di agama saya mengajarkan bahwa kasih itu sangat penting. Terus bahwa di agama Katolik juga dipanggil untuk kasih itu di dalam keluarga kita, dalam teman kita, sahabat, atau komunitas kita juga. Terus urgensinya itu bahwa dalam dunia yang penuh tantangan ini, iman Katolik kita tuh menjadi pedoman beban hidup kita, yaitu memberi arah, hiburan, dan kekuatan untuk hidup dengan benar, itu saling memaafkan, berbagi, dan mengasihi. Oke, esensinya adalah dikasih Tuhan yang tidak bersyarat, di mana Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia. Agama ini penting karena menjadi pedoman hidup, di mana saat ketika kehidupan kita terasa berat. Esensi agama itu bagi saya adalah kesabaran akan hubungan kita sesama makhluk hidup, sesama semua orang yang bersosialisasi dengan kita. Tapi urgensinya itu terletak pada peran agama dalam membentuk bagaimana rasa penuh kasih sayang, cinta kasih kita ke semua orang. Esensi itu menurut saya sebagai fondasi hidup. Islam memberikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan, dari hal kecil seperti berbicara jujur hingga hal besar seperti keadilan sosial. Urgensinya sangat tinggi karena tanpa agama hidup terasa hampa dan tanpa arah. Islam membantu saya menghadapi ujian hidup dengan sabar dan menikmati nikmat dengan syukur. Mari kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Anda, mengapa penting seseorang untuk memiliki keyakinan agama? Seseorang penting untuk memiliki keyakinan karena agama itu bisa sebagai pegangan hidup itu. Jadi sebagai kompas hidup kita, sebagai arah tujuannya. Jadi kalau agama Buddha itu sendiri ajaran kita bagaimana hidup lebih baik, terus bikin kita nggak gampang goyah saat menghadapi masalah, dan bisa bantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari wawancara kali ini. Terima kasih. Agama saya, keyakinan itu sangat penting ya, karena dia itu memberi makna yang mendalam terhadap hidup kita. Contohnya itu dengan memberi arah moral, untuk hati, nurani, dan membantu seseorang untuk tidak hanya hidup bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk saling tolong-menolong sama kita, juga memberi kasih yang lebih besar. Selain itu, dalam penderitaan ketidakpastian, agama menjadi sumber pengharapan bagi kita dan sebagai pengobatan kita sendiri. Menurut saya penting itu karena ketika kita memiliki iman atau keyakinan agama, di hidup kita memiliki pegangan. Jadi ketika kita mengalami kesusahan atau misalnya ada kesulitan apapun, kita masih memiliki pegangan agama kita. Jadi agama itu bisa memberikan kita harapan, memberikan kita menunjukkan jalan kepada kita untuk mengambil langkah selanjutnya ketika kita mengalami kesusahan. Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kita sih dengan agama kita, dengan apa yang kita ambil lebih ke itu. Terima kasih. Mengapa pentingnya? Keyakinan agama memberikan manusia pegangan hidup. Saat berada di puncak maupun di titik terendah, agama menjadi tempat kita berpijak. Ia menumbuhkan harapan, menuntun akhlak, serta membentuk rasa tanggung jawab dan tujuan hidup. Tanpa agama, seseorang bisa kehilangan arah dan nilai dalam hidupnya.